dan saya bisa ngasih tugas nanti setelah minggu depan kayaknya. Dan sekarang topik bahasanya mengenai ekosistem padang lamun dan juga terumbu karang. Untuk yang pertemuan ke-13, sekarang kita bahas dulu. Nah, ini padang lamun. Di sini ada jenis-jenis tumbuhannya. Itu di sini padang lamunnya ini dia itu hampir serupa warnanya, tapi jenis-jenis lamun yang ada di lautan itu ada berbagai macamnya. Dan ini menjadi makanan bagi pemakan tanaman atau padang lamun, misalnya pada kura-kura, kemudian ikan duyung, ataupun juga ikan. Nah, ini ibaratnya kalau padang lamun itu dia adalah sejenis rumput yang bisa beradaptasi dan hidup di air asin yang ada di laut. Jadi ini adalah jenis rumput yang hidup di laut. Tuh. Kalau yang kalian kenal kan jenis padang rumput yang ada di daratan itu sudah banyak itu. Ada rumput gajah, rumput teki, dan lainnya. Sedangkan ini adalah jenis rumput yang bisa hidup di laut. Nah, itu ada gambarannya. Itu jenis padang lamun, kemudian pengertiannya ini, padang lamun itu ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Dia adalah sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang mampu beradaptasi di air asin. Kemudian lokasi lamun itu dia ditemukan di perairan tropis yang dangkal dekat dengan pantai. Nah, di sini ada beberapa zona. Dari zona yang paling pinggir itu di pantai ada tanaman mangrove. Nah, kemudian mangrove itu ada fungsinya untuk mencegah korosi ataupun abrasi dari laut, kemudian menyediakan perawatan area laut ini supaya tidak terjadi abrasi, kemudian menghasilkan nutrisi. Nah, nutrisi ini penting bagi pendewasaan hewan-hewan yang hidup di laut itu. Kemudian fungsi dari mangrove itu juga dia mengekspor itu nutrisi organik itu misalnya ke daerah pantai atau supaya pantai itu tanahnya tetap subur ataupun ke laut, juga sebagai tempat pendewasaan ikan dan juga udang-udangan. Kemudian di daerah Siagras ini atau padang lamun, yaitu tempat pengangkatan sedimen, kemudian menyediakan perawatan, kemudian ada feeding juga, tempat mungkin reproduksi dan spending area, kemudian juga menghasilkan nutrisi. Di sini juga dihasilkan itu siklus karbon dan nitrogen, dan juga untuk maturing fish. Kemudian di coral reef-nya juga itu dia menyediakan physical buffer, menyediakan berbagai macam habitat, kemudian ada feeding juga, dan spawning area, dan penggunaan dari nutrisinya. Di sini juga tempat dari ikan dan larva invertebrata, dan melindungi dari gelombang dan arus laut. Untuk persebaran lamun itu di Indonesia, itu ada di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi di daerah ini saja itu ditemukan jenis lamun. Nah, ini ekosistem padang lamun di daerah tropis. Di sini ada dua gambaran, daerah yang tidak terjamah oleh manusia dan juga daerah yang terjamah oleh manusia. Jadi di daerah yang
tidak terjamah oleh manusia itu, dia itu masih bisa lestari. Sedangkan pada daerah yang sudah terdampak kegiatan manusia, itu bisa menyebabkan kurangnya dari ekosistem lamun. Nah, di sini ada key fitur atau service, itu adalah peran dari lamun sendiri. Kemudian major threat itu adalah gangguan yang menyebabkan ekosistem lamun itu menurun. Kemudian juga ada manajemen prioritas ataupun penanganannya. Saya sudah carikan ya istilah-istilah ini, nanti kalian ini bisa saling baca ya untuk bahasa Inggrisnya. Misalnya saya contohkan ini, di sini padang lamun itu, yang di sini gambarnya ya, udang itu, dia itu menyediakan habitat perawatan yang penting untuk penangkapan ikan, komersial finfish itu, dan juga penangkapan dari udang-udangan. Kemudian di sini juga ada gambar ini, tanda panah ke bawah itu, padang lamun itu bertindak sebagai penyaring nutrisi, yang artinya nutrisi dari sungai itu akan disaring ke lamun, sehingga lamun di situ banyak nutrisi yang penting yang dapat digunakan sebagai hasil energi produksi primer yang dapat digunakan oleh hewan pemakan lamun. Kemudian di sini juga di bawahnya itu, padang lamun merupakan sumber untuk mating, artinya itu di situ juga tempat terjadinya perkawinan dan juga produksi flora. Flora artinya ini produksi dasar laut yang artinya sebagai produksi primer. Kemudian macrograzers sukas degong itu ya, dia itu adalah pemakan rumput seperti degong itu, ikan duyung dan kura-kura, ini bergantung pada lamun sebagai makanannya. Kemudian juga padang lamun ini mendukung biodiversitas yang tinggi, artinya di situ akan terjadi suatu timbulnya makhluk hidup yang dapat hidup di situ sebagai habitat ataupun tempat makanannya. Kemudian Seegers Meadow itu are important as significant primary producer, artinya padang lamun itu penting sebagai ini produsen pertama. Kemudian gangguannya itu major threats itu yang pertama, peningkatan erosi dari pembukaan lahan pertanian, kemudian penggembalaan hasilnya akan meningkatkan sedimen yang tinggi dan penimbunan nutrien. Jadinya kalau terjadinya nutrisi yang terlalu banyak dari bahan organik ataupun pupuk kimia, itu akan menyebabkan ekosistem lamun itu akan menjadi turun karena terpengaruh oleh zat kimia ataupun penggembalaan atau bahan organik yang terbawa dari pantai ke daerah lamun. Kemudian ini sewage nutrien dan aquaculture itu, kalau tidak salah kemarin tadi malam saya sudah cari ya di sini nih bahasa Inggrisnya itu. Nah, di sini itu ada ya. Nah, itu limbah nutrisi dari daerah pantai dan aquaculture itu. Aquaculture ini ya, apa semacam suatu tambak itu yang masuk alirannya itu ke daerah lamun akan meningkatkan konsentrasi nitrogen dan fosfor. Kemudian clearing itu saya cari di sini apa clearing. Oh itu pembukaan hutan dan ini modifikasi coastal atau ini merubah fungsi lahan dari pantai untuk pelabuhan, kanal, dan perkembangan
perkembangan ini perubahan pantai dari masyarakat yang tinggal di situ, itu juga akan menyebabkan ekosistem lamun itu menjadi turun. Kemudian peningkatan sedimen di musim-musim tertentu, itu hasilnya akan ini, sedimennya itu akan turun dengan mudah ke daerah lamun. Kemudian juga ini jangkar dan baling-baling dari jangkar itu juga menyebabkan lamun itu menjadi rusak. Salam. Kemudian ada manajemen ini, ada pengelolaannya. Nah, sebentar ya, saya pakai headset dulu. Oke, tes. Saya kedengaran ya suara saya? Iya Pak, masih bisa. Oke. Kemudian pengelolaan supaya lamun itu bisa terjaga, dia ini dengan caranya mengurangi nutrisi dan pemasukan sedimen dari daerah pantai atau dari aliran sungai sehingga tidak merusak ekosistem lamun. Kemudian monitoring atau ini penjagaan secara luas dari habitat lamun, misalnya dari kegiatan manusia, bisa dari reklamasi pantai, itu juga harus diatur supaya tidak merusak pantai. Kemudian juga dengan mengembangkan daerah pantai itu yang sesuai, artinya dia itu pengelolaan pantai yang efektif itu. Ini sekarang ke ini ya, ciri lamun. Dia adalah tumbuhan biji tertutup yang berada di laut, merupakan tumbuhan sejati, terendam di dalam air, namun batang dan akarnya itu bisa merambat di bawah pasir. Nah, ini adalah contoh-contoh lamun. Model lamun secara umum ada beberapa jenis. Dia ini bisa dapat ada yang dapat hidup di daerah tropikal, kurang lebih dari 10 genus. Kemudian ada yang dapat hidup pada temperatur tertentu. Kemudian juga ada yang 1-2 spesies atau genus. Kemudian ini distribusinya dari berbagai macam jenisnya ini. Ada yang distribusinya itu penyebaran bijinya ataupun penyebaran tanamannya itu kosmopolit, artinya itu dia bisa hidup di mana saja, ataupun dia itu hidupnya itu terbatas atau kisaran toleransinya terbatas. Jadi pada daerah tertentu saja. Ini distribusinya dari kisaran distribusi, reproduksi, kemudian ada macam-macam temporal ataupun waktu dari dia hidup itu. Kemudian dari ekofisiologinya ada pertumbuhan secara dinamik, kemudian ada siklus nutrisinya dan responsiveness to apa ini? Coba saya cari lagi tuh. Sudah saya cari itu. Responsif. Oh, ini ya, artinya dia itu kemampuan bereaksi terhadap lingkungan itu bisa cepat atau lambat. Kemudian interaksi ekologinya itu di regressing, ini berhubungan dengan penggembalaan, yang ini artinya tinggi berarti itu diperlukan, sangat
diperlukan oleh hewan peternak ini. Kemudian yang low artinya dia itu tidak begitu dibutuhkan, artinya tidak begitu disukai oleh hewan-hewan ternak. Kemudian untuk produksi detritus atau produksi sisa-sisa bahan organiknya itu yang bagian kanan itu dia tinggi sekali menghasilkan sisa-sisa organik, sedangkan yang ini low artinya dia rendah, artinya dia ini kenapa rendah menghasilkan sisa-sisa organik karena sering banyak dipakai oleh hewan ternak. Kemudian produksi epifitnya bagian yang kanan itu tinggi, sedangkan yang kiri itu rendah. Kemudian leaf canopy buffing atau penutupan kanopinya yang secara tumpang tindih, artinya tanaman lamun itu ada yang tinggi, ada yang rendah, saling tertindih itu di bawahnya itu daunnya. Yang kanan itu dia itu tinggi, artinya penutupan kanopinya terhadap tumbuhan lamun sejenis lainnya itu banyak, sedangkan yang di kiri itu rendah. Nah, ini bedanya antara tanaman lamun atau rumput laut dengan seaweed atau rumput laut. Terus kemudian ini ada struktur ekosistem padang lamun, baik itu faktor abiotik dan biotiknya. Faktor abiotiknya itu bisa dari suhu, pencahayaan, dan lainnya, dan biotiknya ini. Jadi dia itu pada era tertentu di dahulu ya, dia itu berevolusi. Ancestornya ini tidak diketahui ini percabangannya dari mana, tetapi ini dari suatu percabangan yang muncul dari red alga atau alga merah, kemudian bercabang lagi menjadi alga hijau, kemudian bentuk pom atau semak-semak, konifer, kemudian dikotil, kemudian ada monokotil, dan dari monokotil ini bercabang lagi seperti ini. Kalau di evolusi itu ya dia itu hanya memprediksi dari suatu makhluk hidup sebagai ancestor atau nenek moyang, kemudian muncul percobaan kembali akan menjadi makhluk apa di masa yang akan datang. Misalnya dari bentuk morfologi atau fenotip luarnya, atau genotip atau penampakan dari dalamnya, misalnya dari DNA-nya atau struktur DNA-nya. Semakin dekat itu kemiripannya atau klasifikasinya, baik itu morfologi ditambah lagi dengan genetiknya, otomatis hubungan kekerabatannya juga semakin dekat. Kemudian ini bentuk pertumbuhan lamun dari amfibolit sampai parvosterid. Nanti bisa dicari di Google itu apa definisi dari ini sendiri. Kemudian ini morfologi lamun, ada daunnya, kemudian ada perakarannya, dan lainnya ini. Nah ini kalau di biologi hampir sama di sastra juga. Kalian ini bakal belajar juga untuk menerjemahkan ini kosakata bahasa Inggris. Kemudian ini jaring makanan yang terjadi di lamun. Ya ini dari proses fotosintesis yang diterima oleh lamun. Kemudian di sini akan dari fitoplankton, kemudian itu akan muncul detritus atau sisa organik yang telah mati, ataupun dia dimakan oleh hewan herbivora. Nah, hewan herbivoranya ini bisa mungkin dari burung ataupun dari pemakan, ini grazer, pemakan rumput-rumputan. Kemudian setelah itu dia akan dimakan lagi dari hewan herbivora ini, akan ditangkap oleh burung karnivora, predator ataupun ikan. Nah, ini jenis fauna yang ada di padang lamun. Ini ada cacing pemakan mungkin lamunnya, kemudian ada kuda laut, kemudian juga ada udang-udangan, dan juga ada dugong atau ikan duyung. Kemudian untuk fungsi padang lamun,
secara ekologis dia adalah produsen primer, kemudian habitat biota, penangkap sedimen atau penangkap nutrisi dari pantai, kemudian pendaur rusat hara, kemudian secara ekonomis digunakan sebagai bahan pangan, bisa digunakan sebagai bahan pangan juga selain rumput laut, kemudian juga untuk pakan ternak tentunya, bahan baku kertas, bahan baku kerajinan, pupuk, dan obat-obatan. Nah, ini fungsi padang lamun. Ini adalah perawatan dari ekosistemnya. Kemudian ini mekanisme hilangnya padang lamun seperti slide sebelumnya itu. Nah, ini di sini bisa dijelaskan itu ya, di perawatan ekosistem atau fungsi dari ekosistemnya, tingginya biomasa padang lamun itu akan menangkap sedimen dan nutrisinya. Kemudian padang lamun ini menyediakan perawatan atau pemeliharaan untuk finfish, untuk penangkapan ikan dan shellfish. Kemudian faktor lingkungan yang pengaruhnya pada padang lamun ini bisa dari suhu, kadar garam, kedalaman, substrat yang dia terima, derajat keasaman, dan kecepatan arus laut. Nah, ini ancaman padang lamun bisa dari reklamasi pantai, kemudian pencemaran laut, pengeboman ikan, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Jadi penangkapan ikan yang secara berlebihan mungkin dari jaringnya yang terlalu besar, dia selain itu jaringnya mungkin lebih dalam itu ke dasar laut, sehingganya itu yang terjaring bukan hanya ikan tetapi juga jenis-jenis tanaman. Kemudian permasalahan pengelolaan di padang lamun itu mungkin kurangnya pemahaman masyarakat untuk pentingnya jenis tanaman ini sebagai bahan makanan untuk hewan herbivora, kemudian kondisi kemiskinan di masyarakat sehingga penangkapan ikan itu secara berlebihan yang akhirnya membuat padang lamun itu juga menjadi rusak. Kemudian alternatif penghasilan nelayan yang masih kurang, masih mengandalkan pada laut. Kemudian pengelolaan lamun itu belum terintegrasi dengan masyarakat sehingga masih banyak yang rusak. Kemudian kelemahan hukum dan upaya penegakannya terhadap padang lamun itu juga masih belum ada ataupun kurang. Kemudian agar ekosistem lamun itu bisa lestari, misalnya dengan penyuluhan dan pendidikan, misalnya dengan pengabdian masyarakat, seperti kemarin kalian itu mengenalkan jenis-jenis itu pembuatan jamu instan dari mungkin tanaman toga untuk dijadikan bubuk jahe atau dan lainnya itu bisa. Kemudian peningkatan pendapatan, mungkin pengelolaan lamun itu dikelola dengan menjadi suatu produk, tapi juga bisa dikelola dengan transplantasi atau menanam kembali. Kemudian pendekatan kultural berbasis masyarakat, yang artinya di sini itu bisa ada dari pengenalan adat istiadat ataupun acara yang mengenalkan adat istiadat di daerah nelayan dengan berbasiskan lamun, sehingga lamun itu nanti akan menarik sponsor dari berbagai pihak yang akan mendatangkan pendanaan dan juga solusi bagaimana lamun itu bisa tetap lestari. Kemudian pembuatan peraturan yang bisa dipahami semua supaya lamun itu tetap ada. Kemudian mendorong masyarakat untuk arif dan bijaksana dan transportasi lamun. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau tanya, itu tadi yang perbedaan antara rumput laut dengan Pak Ibnu tadi bilangnya itu perbedaan antara Rumput. padang lamun dengan Iya. ya rumput laut gitu. Tadi mana ya?
Sebentar dulu. Tadi di set mana ya? Padang lamun, oh padang lamun dengan seaweed gitu. Seaweed ya. Itu seaweed kalau nggak salah itu ya rumput laut. Tadi malam saya cari seaweed. Ah, yang tadi. Mana ya tadi? Oh ini ya. Iya itu Pak. Maaf. Perbedaannya ada di apa Pak? Ya itu kalau kalau di Padang Lamun itu dia itu bisa dapat dibedakan itu mana bagian akarnya, batangnya dan daunnya. Kalau yang siwit ini saya cari itu ya itu apa ya? Rumput laut tapi itu apa? Mungkin dia itu sejenis gulma itu. Sejenis gulma yang bisa kurang dibedakan itu mana bagian akarnya, kemudian batangnya gitu. Bukannya itu masuk ke dalam ini ya Pak, apa seagrass? Seagrass Iya. enggak. Kalau rumput laut itu namanya seaweed. Kalau seagrass itu dia ini kalau seaweed itu tumbuhan tingkat rendah atau makroalga gitu. Sedangkan yang Oh, seagrass itu tumbuhan tingkat tinggi, monokotil. Dia punya akar, kemudian ada daun, juga ada bunganya itu. Kan ini dari seagrass saja dia itu sudah termasuk Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Nah, kalau sudah termasuk Angiospermae atau Gymnospermae, dia itu sudah tingkatannya sudah tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan yang seaweed, dia itu masih termasuk golongan tumbuhan tingkat rendah. Gitu. ini ya Pak, apa kalau seaweed ini semuanya semua jenis seaweed berarti bisa dikonsumsi di ya dikonsumsi. Kalau yang padang lamun tadi itu apa Pak perbedaannya? Kalau yang padang lamun itu, dia kan termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Terus dia itu termasuk golongan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Dia itu punya biji, punya bunga, kemudian juga sudah dibedakan itu bagian akarnya, batangnya, daunnya, juga dia punya bunganya gitu. Kalau Yang yang padang lamun, iya, yang padang lamun. seagrass. Nah, kalau yang itu siwet itu dia ya mungkin bisa itu semuanya bisa dimakan tapi kan kayaknya ada sejenis anu ya kayak semacam perakaran batang gitu ya kalau nggak salah sih saya lihat di sini kalau dari contoh gambar ini tapi ya biasanya rumput laut ya kadang-kadang ini semua bisa dimakan ini sampai apa semacam apa ya percabangan batangnya itu juga lunak gitu jadi bisa dimakan semua. Kalau biasanya di ini Pak, dijadikan habitat sama biota laut itu di seaweed atau di padang lamunnya itu Pak biasanya. Biasanya sih di padang lamunnya soalnya kan di situ kan apa ya dia kan otomatis kan ikan dia lebih banyak apa ya menutup diri dari hewan predator itu. Kalau di seaweed kan mudah terlihat itu kan biasanya kan hewan-hewan seperti ikan udang dia itu lebih banyak menutup diri pada
pada keadaan habitat yang tertutup ya, pada ini juga pada padang lamun ataupun pada bagian karang-karang gitu. Kalau yang siwet ini malah lebih mudah terlihat itu. Coba nanti kalau misalnya kurang bisa cari fungsi dari siwet itu apa. Apakah juga bisa sebagai habitat, itu habitat dari ikan laut juga. Iya, Pak. Coba saya cari dulu. Ada enggak ya? Udah ada di sini, saya cari di Google. Udah ada yang sebagai habitat. Berarti Kemarin, padang, kenapa? Gimana? Iya, kenapa? Padang lamun. berarti itu padang lamun tidak bisa dijadikan sebagai habitat biota laut ya Pak, hanya di siwit saja. Atau bagaimana? Yang di padang lamun malah justru dijadikan habitat. Oh, kalau yang siwit enggak ya Pak? Enggak, itu jarang sih terjadi tempat habitat dari ikan gitu. Kecuali mungkin rumput lautnya itu mungkin banyak gitu ya, lebih banyak bergerombol gitu, mungkin bisa itu tempat bersembunyi dari ikan itu. Kemarin itu di mana ya saya yang pengabdiannya Bu Uni di daerah Talkandang ya? Saya kurang ini Pak, kurang tahu kalau alamatnya. Janurul? Iya, kayaknya saya lihat ibunya ibunya Valen ada di situ juga kayaknya. Mungkin ini paling saya kan paling di rumahnya Valen ini. Kalau nggak salah sih saya lihat itu kemarin. Itu kemarin gimana cara pengolahannya dari Saya penasaran juga itu dari kan jahe ya, jahe apa ditumbuk apa di blender atau gimana itu pas kok bisa jadi bubuk di situ? Apa satu hari prosesnya itu kayak gitu? Itu dari awal ini ya Pak. Misalkan jahenya itu pokoknya takarannya 1:1 banding 1. Jahenya 1 kilo, airnya 1 liter. Nah, nanti gulanya itu baru 1,5. Dari Terus? jahenya itu setelah dicuci, dikupas, terus kalau mau di blender ya tidak apa-apa, diparut juga tidak apa-apa. Nah, setelah dihaluskan itu dicampur air, terus diaduk, disaring. Setelah disaring, airnya itu diendapkan selama semalaman, Pak. Nah, setelah semalaman itu kan endapannya sudah ada di bagian dasar. Nah, itu dipisahkan, Pak. Nanti dimasukkan ke wajan yang besar. Terus ditambahkan gula 1,5 kilo. Itu diaduk sambil dipanaskan wajannya, tapi tidak usah panas-panas banget itu Pak, apinya biar tidak cepat gosong. Nah, setelah itu terus dipanaskan sampai nanti itu kayak mengkristal sendiri tuh Pak. Biasanya kan kalau kita masak sesuatu yang ada gulanya kan lama-kelamaan kayak mengkristal dengan sendirinya tuh Pak. Nah, setelah kayak ini kayak padat gitu Pak. Nah, itu nanti iniin diambil terus di blender. Tapi pas waktu mau di blender dalam kondisi ya sudah didinginkan, setelah di blender ya disaring lagi sudah. Itu prosesnya berapa hari dari semalaman ya? Terus besoknya Iya. ya gitu. Iya. Sampai terbentuknya suatu yang instan itu.
Menurut saya itu enggak nyampe 2 hari, mungkin dari ini Pak, dari apa ya, dari mencuci, terus ngupas sama blender, mungkin sehari semalam itu cuman Pak. Oh, Sampai di blender itu, maksudnya sudah di blender kering tuh Pak. hmm, mm-mm. Iya, iya. Sudah ini, itu hasil akhirnya berupa pelatihan ke ibu-ibu atau produk yang nantinya itu bisa dijual juga gitu. Gimana? Ini ya pelatihan ke ibu-ibu, terus produknya dikasihkan ke warga di sana, lebihnya kita bawa pulang. Oh gitu, iya. Iya sih, ya tergantung dari dosennya, dari Bu Uninya itu saya dengar ya bisa dihakikan juga, didaftarkan Iya. ke HI untuk jadi produknya, terus dipasarkan lagi bisa. Kan ada di mana ya? Di pertanian kayaknya ada apa ya? Kantin kejujuran kayak gitu bisa itu. Ini sih bisa, apalagi kalau pas sekarang kan musim hujan kayak gini kan enak minum yang hangat-hangat seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya ke pertemuan 14. Sekarang kita ke terumbu karang. Nah, ini adalah gambaran dari ekosistem terumbu karang. Dia ini adalah habitat yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal dari ikan. Jadi di lautan itu, baik itu lamun ataupun terumbu karang, itu peranannya sangat penting bagi hewan untuk sebagai habitatnya. Juga mungkin juga sebagai tempat makanannya. Dan biasanya ini apa ya, dari kegiatannya mahasiswa teknik kelautan itu bagaimana caranya supaya untuk menjaga, bentar ya, halo, kedengaran ya suaranya. Iya Pak, Nah, sama anak kecilnya itu juga kedengeran. iya, saya nggak bisa ini ke kampus dulu kemarin, habis ini masuk angin soalnya. Makanya saya tanya-tanya tentang jahe, misalnya itu mau beli juga Iya, kalau gak misalnya apa-apa. jual. Nah, ini kan apa ya, ini biasanya kegiatan diving yang dilakukan teknik kelautan itu biasanya berkaitan dengan bagaimana caranya untuk melestarikan dari terumbu karang gitu. Nah, kalau di biologi itu kan apa ya, pelajarannya nggak cuma ada di daratan tetapi juga di laut juga bisa, itu semua bisa dipelajari di biologi itu. Tapi karena kita saking luasnya, akhirnya terkotak-kotak gitu di beberapa subminat di bidang biologi, misalnya daerah apa ya, mungkin daerah laut ataupun di pelekok ataupun di apa, di bidang pekerjaan yang mungkin di awal itu berkaitan dengan ekologi, itu bagaimana caranya itu supaya ekosistem atau ekologi yang berada di daerahnya itu bisa tetap lestari. Dan sini terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang dia itu memiliki simbiosis atau hubungan dengan jenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Kemudian faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang itu dari suhu, kemudian salinitas, cahaya, kedalaman, kecerahan, gelombang, dan arus laut. Nah, terumbu karang ini itu adanya di perairan dangkal dan jernih, serta perairan hangat dan suhu lebih dari 22 derajat Celcius. Kemudian untuk jenis-jenis terumbu karang, untuk berdasarkan jenisnya,
ada terumbu karang keras. Ini merupakan karang batu kapur yang keras membentuk terumbu karang. Kemudian ada terumbu karang lunak, dia tidak membentuk karang. Kemudian berdasarkan bentuknya ada terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang datar atau gosong. Nah, untuk beberapa jenis terumbu karang di ini saya sedikit saja ya. Nanti kalian bisa pelajari. Jadi jenis terumbu karang yang ada di Indonesia itu berdasarkan klasifikasinya itu banyak sekali. Yang pertama ini ada Acropora cervicornis, genomnya sudah jelas dari hewan itu, dan spesiesnya ini Acropora cervicornis. Kemudian juga ini ada Siderastera sideral, spesiesnya ini. Kemudian ada Acropora acuminata. Kemudian ada Acropora millipora. Nah, ini banyak jenisnya. Kemudian peranan dari terumbu karang untuk segi ekonomi, yaitu dimanfaatkan sebagai sumber makanan juga bagi ikan, kemudian obat-obatan ataupun objek wisata. Yang paling banyak biasanya digunakan ini untuk objek wisata itu. Kemudian dari fungsi ekologisnya itu dapat menahan hempasan gelombang yang kuat dari lautan, sehingga itu dapat melindungi pantai dari abrasi. Jadi adanya gelombang laut itu dia itu sudah tertahan lebih dahulu dari adanya dari karang ini. Kemudian dari segi ekonomi lainnya, untuk peningkatan pendapatan nelayan, misalnya ini pendapatan nelayan itu misalnya dari pembuatan kerajinan, kemudian juga dari penduduk pesisir yang memanfaatkan karang ini sebagai bahan pencarian ataupun tempat habitat dari ikan, kemudian juga devisa negara. Dan yang devisa negara ini mungkin mengekspor karang itu ke negara lainnya, tetapi dengan caranya ini harus ditumbuhkan lagi atau ditransplantasi. Jadi kita tidak hanya menjual, tapi kita juga harus menggunakannya secara efisien dengan menumbuhkannya kembali. Kemudian manfaat terumbu karang ini tadi sudah jelaskan, pelindung pantai dari angin, pasang surut dan arus dan badai, kemudian habitat ikan, baik itu ikan hias maupun ikan target, yaitu ikan-ikan yang tinggal di terumbu karang, kemudian tempat perlindungan organisme laut, kemudian penghasil bahan-bahan organik, dan perlindungan pantai terhadap erosi gelombang. Kemudian faktor yang merusak terumbu karang bisa dari pemanasan global, dari aktivitas manusia ini menyebabkan pemanasan global sehingga suhunya tinggi, akhirnya karang terpengaruh oleh suhu yang tinggi, akhirnya akan lepas satu persatu itu karangnya. Kemudian juga dari gempa tektonik, bisa gempa dari dasar laut, ataupun dari penangkapan ikan dengan bom, kemudian juga dari banjir, arusnya itu tinggi, ataupun dari gelombang tsunami. Kemudian dari aktivitas manusia ini, bisa dari menangkap ikan dengan bom, kemudian berbagai macam limbah dan sampah yang dibuang ke laut itu mempengaruhi dari kehidupan terumbu karang. Kemudian kegiatan pembangunan di wilayah pesisir itu. Nah, pembangunan di wilayah pesisir ini mungkin ya dia itu akan mungkin menyebabkan suatu limbah, dan limbahnya itu akan terbuang ke daerah terumbu karang. Kemudian juga pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang masuk ke air laut setelah terbawa air hujan, dan penambangan dan pengambilan karang. Kemudian juga rusaknya karang oleh penyelam, bisa jadi itu mungkin karena penyelamnya itu kurang hati-hati. Kemudian juga penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi,
Jadi itu di fungsi hutan mangrove itu ya, dia itu menahan sedimen yang dibawa oleh sungai supaya tidak tertimbun banyak di daerah lamun ataupun terumbu karang yang akan menyebabkan proses sedimen itu akan menghambat pertumbuhan dari karang. Kemudian juga kerusakan fisik karang itu juga karena jangkar kapal yang jatuh terus-menerus di daerah karang ini. Akibatnya jika terumbu karang rusak, ini akan mengganggu keseimbangan piramida makanan, sehingga dia itu selain sebagai nutrisi untuk hewan makannya itu jika terus berkurang, otomatis hewan yang akan memakan terumbu karang itu akan jarang atau punah, akhirnya akan menyebabkan tingkat tingkat konsumen ke atasnya akan juga semakin jarang. Kemudian juga menyebabkan abrasi pantai atau penggigisan pantai karena gelombang laut itu tidak tertahan dari karang. Kemudian berkurangnya keanekaragaman sumber daya akuatik itu sudah jelas, dan juga berkurangnya mata pencaharian nelayan. Nah, ini contoh terumbu karang yang sudah rusak. Kemudian solusi menyelamatkan terumbu karang bisa mengurangi pencemaran bahan organik laut. Itu mungkin dengan salah satu caranya dari daratan ya, tidak membuang sampah di sungai, karena sungai itu pada akhirnya nanti tujuan akhirnya itu akan menuju ke laut. Kemudian tidak menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan karang. Kemudian mencoba mentransplantasi terumbu karang, ya artinya dia ini menumbuhkan terumbu karang di daerah yang masih bagus untuk diambil dan akhirnya ditumbuhkan di dasar laut yang terumbu karangnya itu sudah jarang. Kemudian ini bisa tidak membeli atau menggunakan cenderamata yang bahan dasarnya dari biota laut atau terumbu karang. Mungkin kita boleh ya beli satu atau dua, tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kita terlalu banyak membeli cenderamata dengan dasarnya ini terumbu karang, otomatis nelayan itu akan lebih cepat mengeksploitasi dari terumbu karang itu. Kemudian juga tidak menggunakan pupuk dan pestisida buatan. Artinya di sini itu untuk wilayah pesisir yang sekiranya itu wilayah pesisir itu dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, otomatis itu bagaimana supaya itu alirannya airnya itu tidak mengarah ke laut itu. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan pestisida. Kemudian tidak melakukan pemborosan air, ini bisa jadi misalnya untuk wilayah yang dekat dengan pesisir. Ini dengan caranya ini kenapa harus tidak melakukan pemborosan air, karena saat kita melakukan pemborosan air otomatis zat-zat yang menempel pada kita ataupun mungkin dari penggunaan deterjen, sabun yang terbawa dengan air, otomatis itu akan terbawa ke air laut. Kemudian juga melakukan penegakan hukum mengenai perikanan, khususnya dalam pemanfaatan yang bertanggung jawab. Jadi pemanfaatan terumbu karang itu sudah harus ada hukumnya, bagaimana caranya menggunakan tapi tidak mengeksploitasinya. Kemudian dengan cara konservasi atau pelestarian terumbu karang. Misalnya pelestariannya dengan pengenalan terumbu karang dengan adat istiadat setempat atau pengenalan adat istiadat yang baru supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap terumbu karang. Kemudian kebijakan yang dilakukan pemerintah, misalnya ini membuat perundang-undangan terhadap perlindungan terumbu karang, mengupayakan usaha peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk pelestarian terumbu karang, kemudian mengupayakan pelatihan, penelitian dan pendidikan untuk upaya konservasi terumbu karang. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai pengabdian masyarakat. Kemudian undang-undang yang mengatur terumbu karang, ini ada Undang-Undang RI nomor 4 tahun sekian tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian undang-undang berikutnya tentang perikanan, bawahnya lagi
konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, dan terakhir itu tentang kepariwisataan. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak, mau tanya itu tuh, tadi kan sempat dibahas tentang transplantasi terumbu Ya, karang. Nah, itu biasanya di cara untuk mentransplantasinya bagaimana dan biasanya membutuhkan waktu sampai berapa minggu? transplantasi terumbu karang ya. Iya, Kalau transplantasi terumbu karang ya itu dia bukan hanya kita bawa terumbu karang dari satu tempat terus kita letakkan di apa ya, di perairan begitu saja. Tetapi kalau misalnya kita langsung meletakkan di perairan, itu perairannya kita harus kenali dahulu. Perairannya itu termasuk perairan tenang atau perairan yang arusnya itu tinggi. Kalau misalnya tinggi, tidak bisa kita langsung letakkan begitu saja. Kalau kita letakkan di dasar laut ya, meskipun itu dengan kedalaman tertentu, otomatis dia akan terhempas dari arus laut dan akan menjadi rusak. Kalau kalian ini ya cari di Google itu ya, biasanya kita juga menggunakan suatu alat, mungkin suatu alat besi yang sekiranya kemudian dipasang suatu apa ya, suatu benang ataupun benang yang kuat. Itu bagaimana caranya supaya karang itu tetap menempel pada besi itu untuk diikat, dan itu bisa ini bisa sampai bertahun-tahun itu untuk supaya terjadinya terumbu karang itu bisa pulih kembali di situ. Coba ya saya cari. Butuh waktu berapa lama ya? Kalau setahu saya sih lama ya, sepertinya itu. Coba saya cari dulu. Tidak diketahui ya berapa lamanya, tapi di sini kalau saya cari di Google lama sih waktunya itu untuk terjadinya apa ya, pertumbuhan karang lagi. Karena kan di situ kan banyak faktor yang ini, malah lebih banyak faktor yang merusak terumbu karang itu. Dia saja itu mungkin dari suhunya yang panas saja itu nanti akan merusak bagian-bagian terumbu karangnya itu, mungkin bisa patah, dari arus lautnya juga bisa kayak gitu. Jadi dibutuhkan apa ya, suatu intervensi atau campur tangan manusia itu yang sekiranya itu bisa dibuat semacam itu, semacam greenhouse atau pelindung di daerah terumbu karang itu yang sekiranya itu bisa apa ya, tidak banyak terpengaruh oleh faktor luarnya itu, mungkin dari arus lautnya, bisa juga dari suhunya ataupun kadar garamnya juga bisa. Ya nanti bisa dicari di Google itu lah berapa lamanya. Saya kalau cari di sini itu dia itu malah lebih masuk ke ini, bagian jurnal-jurnal itu di situ. Nah, untuk hal-hal lainnya mungkin kalau kalian ingin diskusi bisa langsung diskusi dengan mahasiswa Tekla itu yang sering melakukan diving itu untuk transportasi, itu berapa lama sih kiranya itu ya gitu. Kan kita belum pernah itu apa untuk diving sampai terjadinya itu transportasi dari ini terumbu karang. Misalnya kan kita yaitu reboisasi di daratan, kemudian juga yang gampang-gampang untuk perawatan mangrove kayak gitu.
Ada yang mau ditanyakan lagi dari Desi, dari Nurul? Tidak ada Pak kalau dari saya. Mungkin yang lain. Tuh, apa itu? Bunyi. Oh, iya. Ya, kalau nanti kalian penasaran, mungkin bisa ini juga, apa, gabung untuk apa? Sekedar tahu lah itu gimana itu diving untuk transplantasi itu. Mungkin ada kegiatan kayak gitu, nanti bisa mungkin dengan SEM mungkin atau dengan awali itu mungkin ada kegiatan perawatan selain dari mangrove, dari juga itu terumbu karangnya itu seperti apa. Mungkin di daerah Blokot juga ada tuh apa ya, semacam acara itu dari mangrove-nya, kemudian juga dari itu terumbu karangnya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul, Dek Nurul, halo, adik. Oh, ya udah, nanti dah.